Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah, pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam kajian kitab Irsadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Dan dengan mengucap syukur alhamdulillah, pagi hari ini kita senantiasa diberikan hidayah iman, Islam, dan kekuatan untuk bisa hadir di majelis kita tercinta ini. Majelis yang TOPPGT Cetar Membahana Sejagat Raya yang insya Allah dicintai oleh Rasulullah, dibangga-banggakan oleh Rasulullah ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah, salawat beserta salamnya Allah semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau harapan kita untuk mendapatkan syafaatnya, harapan di dunia bahkan di akhirat nanti. Untuk itu perbanyaklah baca salawat, apalagi ini adalah bulan maulid beliau, maka perbanyak salawat sebagai tanda cinta kepada beliau dengan mengucap Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah Iwamit on Air yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung saja kita kaji kitab Irsadul Ibad. Yang masih di luar, ayo silakan masuk di aula megahnya majelis taklim Iwamit on Air tercinta. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana ila ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Khatimatun fil khauf. Ada sebuah khataman yang membahas tentang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ana a'lamukum billah wa asyaddukum lahu khasyah. Ana utawi ingsun iku a'lamukum luweh ngerti ira kabeh billahi kelawan Allah. Aku adalah manusia yang lebih mengerti tentang Allah. Makanya kalau ada orang enek wong kok ngajari jenengan tentang kemakrifatan kepada Allah, tentang ilmunya Allah, tentang sifat-sifatnya Allah, tentang zatnya Allah, tapi kok gak nggawa Kanjeng Nabi, gak lewat Rasulullah, maka dia bukan makrifatullah, tapi makrifatu iblis. Karena manusia yang paling ngerti dengan Allah adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada makhluknya Allah yang ngerti dengan Allah, dialah adalah iblis. Makanya kalau ada orang enek wong ngaku guru, ngaku sopo, terserah, kok ngajar nih makrifat kepada Allah, mengajarkan hal-hal yang berhubungan dengan Allah, tapi tidak membawa Rasul, tidak mengajari sholawat, tidak mengajari syariat, maka dia ajaran makrifatnya melewat jalurnya iblis alaihi laknah. Wa asaddukum lan luweh wedi sira kabeh lahu maring Allah. Apa nih khosyatan wedine? Aku adalah manusia yang paling mengerti dengan Allah dan paling takut kepada Allah. Ini Nabi kita Muhammad. Lalu beliau bersabda lagi, Ra'sul hikmati makhafatullah. Kunci atau inti dari hikmah, inti dari ilmu yang bermanfaat, inti dari
sebuah ilmu yang bisa untuk memperjuangkan agamanya Allah, itu yang pertama takut dulu kepada Allah. Lah wong iku lek sampai karo pangerane ora wedi, ya wis kebangetan. Wong Indonesia niku Tuhan saja tidak ditakuti kok. Lah wong ora wedi karo sing gawe wong, terus wedi karo sapa? Wong kok wedine karo polisi, wedine karo pejabat, wedine karo TNI, tapi gak wedi karo Allah, ora bakal iso nggawa agamane Allah. Tidak akan pernah bisa memperjuangkan agamanya Allah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah. Ajaklah menuju jalan Tuhanmu dengan hikmah. Apa itu hikmah? Ilmu yang bermanfaat dengan praktek. Ojo mi omong tok. Ajaklah menuju jalan Tuhanmu dengan praktek, dengan hikmah, kenyataan, wa mau'izatil hasanah, dan sebuah mau'idah, sebuah pitutur, sebuah kalam-kalam indah. Jadi kalau kita ingin mengajak, mendakwahkan agama Allah, yang pertama harus dengan hikmah. Apa itu hikmah? Ilmu nafi. Apa itu ilmu nafi? Mempraktekkan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kunci dari ilmu yang bermanfaat, kunci dari ilmu hikmah adalah makhafatallah, takut kepada Allah. Orang kalau di hatinya sudah merasa takut kepada Allah, orang kalau dirinya sudah merasa diawasi Allah, orang kalau sudah merasa di mana-mana Allah mengerti akan apa yang dia perbuat, maka tumbuh rasa berhati-hati. Arep nglakoni ngene, ya pikir-pikir karena Allah moho ngerti. Arep nglakoni ngono, ya dipikir dhisik karena wedi karo siksane Allah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ajma'u ala abdi khaufaini wa la ajma'u lahu amanaini. Fa inna amanani fid dunya akhaftuhu yaumal qiyamah wa in khafani fid dunya amantuhu yaumal qiyamah. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi berfirman, aku tidak mengumpulkan hambaku atas dua ketakutan dan dua keamanan. Ora bakal kawulaku tak kei dua ketakutan dan dua keamanan. Maksudnya piye? Maksudnya fa'in amanani fid dunya, lek menungso ngrasa aman karo siksane Allah ning donya. Wong kok ngrasa aman, ora patek ngibadah, kok rumangsane santai-santai saja. Sedekah ora tau uripe nyantai-nyantai. Salat ra gelem terus rumangsa santai. Akhaftuhu yaumal qiyamah, maka akan aku berikan ketakutan nanti di hari kiamat. Wong semasa uripe ning donya kok nyantai-nyantai rumangsa aman, orang ibadah rumangsa aman, maka nanti di hari kiamat dia diberikan ketakutan. Fa'in khafani fid dunya, tapi apabila seseorang itu di dunianya merasa takut dengan Allah, arep nglakoni ngene, wedi karo Allah, sajane yo iso,
Sajane yo iso nglakoni A, nglakoni B, nglakoni C ki yo iso. Tapi wedi karo Allah, wedi karo siksane Allah, izin karo Allah. Orang yang seperti itu amantuhu yaumal qiyamah, maka nanti di hari kiamatnya diberikan rasa aman oleh Allah. Ya aman. Ning dunyane rumangsa wedi, akhirnya salate yo pokoke dilakoni. Senajan kasep-kasep titik gak apa-apa. Sing penting aja sampai gak salat. Yo kadang pisan pindho kasep iku biasa wong jenenge menungso lumrah. Tapi ojo pisan-pisan gak salat. Senajan kasep tetap salat. Kenapa? Karena takut akan siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Hasan radhiyallahu anhu, Sayyid Hasan ngendika, inna rajula la yudni badamba fama yang sahu wa la yazalu mutakhawifan hatta yadkhulal jannah. Sesungguhnya seseorang yang pernah melakukan dosa, lalu dia tidak bisa melupakan dosa itu sehingga terus menghantuinya dan takut akan siksa dosa itu, maka orang itu masuk surga. Wong kok pengin mlebu swarga, ya kuwi wong sing ora gampang-gampang lalekne dosane. Isik panggah kelingan, panggah getun, akhirnya tetep taubat, akhirnya wedi karo Allah, orang lakoni dosa-dosa meneh. Seperti itulah orang yang nantinya masuk surga. Ora wis rumangsa nyowate, esuk maksiat nyantai, awan maksiat nyantai, bengi maksiat nyantai, wis rumangsa randuwe dosa belas. Wis rumangsa ora diawasi karo Allah belas. Malah digawe guyon. Eleh, anda ora roh wonge kok. Lho ora roh wong iku lho Allah Maha ngerti. Yang diparani ditutne malaikat. Dimanapun kita pergi, kau betengi dengan tembok setebal apapun, tetap malaikat akan mengerti apa yang engkau lakukan. Maka dari itu, tidak ada satupun perbuatan yang nantinya tidak mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita berbuat baik, sekecil apapun perbuatan baik itu, maka akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan. Dan sekecil apapun keburukan, akan Allah balas dengan keburukan jika tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alah, lek ku tobat sesuk lek wis tuwek, lek ku tobat sesuk lek wis ngene. Ingat, taubat bukan kemampuan kita. Orang-orang yang diberikan taubat adalah mereka yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang tobat menunggu tua, ya kalau dapat hidayah, kalau enggak. Dapat hidayah di masa muda, tidak mau bertaubat. Dapat hidayah ketika masih sehat, tidak mau bertaubat. Dapat hidayah ketika masih mampu, tidak mau bertaubat. Akhirnya, dia mendapat hidayah taubat ketika tubuh sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Berbaring di rumah sakit, baru dia bertaubat. Ketika otak sudah tidak bisa normal 100%, baru bertaubat. Ketika kaki sudah tidak bisa digerakkan, baru bertaubat. Ketika harta sudah hancur habis-habisan, baru bertaubat. Na'udzubillah min dzalik, summa na'udzubillah. Maka dari itu, takut kepada Allah,
takut akan siksa-siksanya Allah, menjadikan hidup kita bahagia di dunia, bahkan di akhirat. Ketika seseorang sudah tidak bisa takut kepada Tuhan, kepada Allah, maka dia akan menjadi orang yang sudah tidak ada rem di dalam hidupnya. Sakar PDW, wal kedual kadal diuntal kodok dimplok. Ora peduli halal, ora peduli haram, kabeh dipangan. Ora peduli taat, ora peduli maksiat, kabeh diterjang. Orang yang seperti ini tidak akan pernah merasakan kebahagiaan. Dia hanya melakukan sebuah kebahagiaan yang menipu, pura-pura bahagia, seolah-olah tersenyum, seolah-olah tertawa, tapi aslinya menangis. Jamaah Iwamid on Air, saudara-saudariku yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Tingapunten ngeten mawon ingkang saged kula aturaken. Mugi-mugi sekedhik niki ndadekne pepeling dumateng kula lan panjenengan, aja sampai awake dhewe niku ndak wedi karo Allah. Aja sampai rumangsa aman, urip leha-leha sakarepe dhewe, maksiat sakarepe ngono sakarepe jangan. Karena dimanapun kita berada, Allah senantiasa mengawasi kita. Jarine wong Jawa, eling-eling yo nduk, eling-eling yo li, Gusti Allah ora sari. Mboten mawon, mugi-mugi barokah sedayane, usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.